Nama mata kuliah kita adalah Manajemen Sumber Daya Manusia Sektor Publik, kode ADP Administrasi Publik 19629. Nama penanggung jawab mata kuliah saya sendiri, Isnain Rodia. Deskripsi perkuliahan kita adalah yang pertama, mata kuliah MSDM Sektor Publik ini membahas berbagai konsep utilisasi unsur manusia dalam organisasi sektor publik. Keberadaan manusia sebagai modal utama ya dalam organisasi sektor publik sangat amat menjadi sebuah posisi yang penting untuk bagaimana organisasi sektor publik itu menjadi berkualitas, menjadi efektif. Itu tergantung bagaimana SDM-nya. Kemudian yang kedua, konsep tersebut berupa serangkaian fungsi MSDM, mulai dari perencanaan SDM hingga fungsi pengembangan yang berlaku di sektor publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi fungsi dan kegiatan MSDM itu ada kegiatan-kegiatan, ada berapa ya? 10-11 kegiatan, mulai dari perencanaan SDM-nya, kemudian analisis jabatannya, kemudian rekrutmen seleksi, kemudian pengembangan karir, kinerja, remunerasi, kemudian apalagi pendidikan dan pelatihan, pengembangan sumber daya manusianya, sampai dia nanti pada akhirnya dia harus pensiun. Itu adalah dikaji dalam manajemen sumber daya sektor publik. Selain fungsi-fungsi MSDM yang berlaku dalam sektor publik, juga dibahas tentang regulasi atau kebijakan tentang aparatur dan pelayanan publik. Jadi SDM yang ada di pemerintahan yang namanya aparatur sipil negara itu dikelola demikian rupa sebagaimana fungsi-fungsi MSDM dipersiapkan untuk apa? Untuk meningkatkan pelayanan publik semakin berkualitas. Oleh karena itu, dalam mata kuliah ini juga dibahas tentang regulasi atau kebijakan kepegawaian nasional serta keterkaitan MSDM sektor publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Kemudian selanjutnya tujuan dari mata kuliah MSDM sektor publik ini diharapkan setelah mengikuti mata kuliah MSDM sektor publik ini, mahasiswa mampu pertama mendeskripsikan pentingnya MSDM atau manajemen dalam mengelola faktor manusia dalam organisasi publik. Apakah berbeda dengan organisasi private? Sangat berbeda sekali. Ya. Karena apa? Mindset-nya juga berbeda. Kalau organisasi sektor private, mindset-nya adalah business oriented. Tapi kalau organisasi sektor publik, mindset-nya adalah service oriented. Ya, tidak ada sedikit pun terkait dengan bagaimana mengambil sebuah keuntungan. Yang kedua, menganalisis konsep dan fungsi MSDM sektor publik serta kebijakan kepegawaian. Ya. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan dalam sektor publik. Nah, sebagaimana Ibu katakan tadi, ya, idealnya adalah bahwa MSDM sektor publik itu harus melayani, harus berempati ketika mengadakan kegiatan pelayanan publik. Nah, ternyata dalam kenyataan bahwa birokratnya ketika melayani, ya, melayani baik di tingkat kelurahan, desa, sampai di tingkat nasional, ternyata kok tiba-tiba jam makan siang, kemudian lapar, kemudian kondisi dirinya ini ditampakkan ketika melayani masyarakat, kemudian dia cemberut, dia marah-marah. Nah, permasalahan-permasalahan ini yang sehingga terjadi permasalahan gap antara yang ideal. Idealnya apa? Seharusnya dalam kondisi apapun ketika melayani harus berempati, harus bersifat ramah, harus care ya kepada masyarakat yang dilayani. Kemudian yang keempat, mengembangkan strategi MSDM untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Nah, bagaimana kalian nanti diharapkan
bisa membuat strategi MSDM yang seperti apa sih agar kualitas pelayanan publik itu semakin meningkat. Bagaimana kalau nanti saatnya kalian sebagai seorang manajer SDM di dunia birokrasi, kemudian bagaimana caranya untuk mengembangkan manusianya, itu mengembangkan skillnya, untuk mengembangkan kemampuannya, untuk mengembangkan sikapnya, agar pelayanan publik ini semakin hari semakin berkualitas. Sehingga karena kualitas pelayanan publik semakin meningkat, maka akan berdampak, berpengaruh kepada kepuasan masyarakat. Ya. Selanjutnya materi yang akan kita bahas sampai di UTS nanti adalah yang pertama, pekan pertama hari ini kita lalui, hari ini kita laksanakan, kemudian ada kontrak perkuliahan ya, kemudian pekan kedua MSDM dan manajemen personalia, bahwa ini adalah cikal bakal bagaimana MSDM itu dari manajemen personalia. Kemudian ini masih di pekan pertama kita belum membahas tentang manajemen sektor publik. Baru di pekan ketiga sudah kita menyinggung bagaimana repositioning peran MSDM dan MSDM sektor publik. Nah, bagaimana nanti gelindingnya arahnya dari MSDM ini menjadi MSDM sektor publik. Karena apa? Karena MSDM sektor publik ini kita mencoba mengadopsi dari teori-teori manajemen sektor, manajemen sumber daya manusia, sektor private. Kemudian pekan keempat MSDM sektor publik di Indonesia, ya kita nanti akan belajar tentang kasus-kasus. Kemudian yang nomor pekan kelima adalah reformasi administrasi publik, bagaimana dulu yang jadi sebelum MSDM sektor publik ini ceritanya adalah administrasi kepegawaian, ya administrasi kepegawaian Republik Indonesia. Kemudian sekarang bagaimana reform atau berubah menjadi MSDM sektor publik itu. Kemudian pekan ke-6 kita bicara tentang pengadaan pegawai negeri sipil. Ini adalah rekrutmen dan seleksi yang terjadi di Indonesia ini bagaimana ya. Kalian sudah bisa melihat bagaimana hiruk pikuknya orang pengen menjadi bagian dari pegawai negeri sipil di Indonesia. Kemudian pekan ke-7 adalah MSDM aparatur berbasis kompetensi. Bagaimana kita membentuk MSDM aparatur negara ini dengan basisnya kompetensi, di mana kita akan membahas tentang aspek-aspek atau komponen-komponen kompetensi yang terdiri dari SKA, yakni skill, knowledge, dan ability. Setelah 7 kali pertemuan, di pertemuan ke-8 kita akan mengevaluasi mahasiswa dalam bentuk ujian tengah semester. Setelah UTS berlalu, kita akan melanjutkan ini nanti sampai dengan UAS. Di pekan ke-9 kita akan mencoba diskusi tentang analisis beban kerja dan pendidikan, pelatihan SDM aparatur sipil negara, yakni posisi kita sudah dalam pengembangan sumber daya manusia, ya. MSDM tapi dalam konteks pengembangan sumber daya manusia. Jadi yang di UTS tadi MSDM, sekarang kita beralih ke PSDM. Ingat PSDM. Ya. Bagaimana cara-cara kita bisa mengembangkan sumber daya manusia aparatur sipil negara. Kemudian di pekan 10 kita ada pembinaan aparatur melalui Korpri, yakni Korps Pegawai Republik Indonesia. Di pertemuan yang ke-11 ada pemberdayaan dan peningkatan SDM aparatur. Ini sangat erat kaitannya dengan pekan ke-9. Ya, ada kaitannya erat dengan pertemuan yang ke-9. Kemudian kita lanjut pada etika aparatur negara, bagaimana kode etik yang harus dipatuhi oleh aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas negara. Kemudian di pekan ke-13 kita ada pengembangan organisasi development, khususnya di organisasi sektor publik. Dan kemudian pekan ke-14 kita bicara tentang MSDM sektor publik menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara. Oke, pekan ke-15 adalah pada sistem penggajian. Ini kita bicara tentang remunerasi.
remunerasi atau penggajian aparatur sipil negara, ini dalam bentuk gaji pokok atau gaji tunjangan, ya, atau TPP. Kemudian di akhir perkuliahan setelah pekan ke-15 kita akan mengevaluasi kalian kembali di paruh waktu kedua, yakni ujian akhir semester.